integritas itu adalah predikat yang diberikan oleh Kemenpan-RB kepada instansi pemerintah termasuk juga KPU. Jadi apa saja sih langkah nyata yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh? Di KPU Kota Payakumbuh tentu kita fokus pada 6 area perubahan. Sejauh mana dukungan dari pimpinan dalam mewujudkan zona integritas di KPU Kota Payakumbuh ini? Mulai dari ini memberikan contoh-contoh baik KPU Kota Payakumbuh. Mungkin di KPU Kota Payakumbuh sendiri adakah inovasi terkait dengan pelayanan manual itu menjadi cara-cara yang sifatnya digitalisasi. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Payakumbuh, podcast yang membahas mengenai informasi kepemiluan dan pelayanan publik dengan cara yang santai, ringan, dan juga informatif. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai zona integritas. Saya sebagai host kali ini akan memandu acara dan tentunya tidak akan sendiri. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi informasi dan edukasi kepada kita semua. Nah, beliau adalah Bapak Ihsanul Huda, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Payakumbuh. Halo Bapak, selamat datang di podcast TPS Kota KPU Kota Payakumbuh. Selamat datang Zara. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai zona integritas ini, mungkin Bapak bisa terlebih dahulu menjelaskan zona integritas itu apa sebenarnya? Ya, Zara, zona integritas itu adalah predikat yang diberikan oleh Kemenpan-RB kepada instansi pemerintah termasuk juga KPU beserta jajaran yang berkomitmen mewujudkan dua hal. Yang pertama, wilayah bebas dari korupsi yang kita kenal dengan WBK. Selanjutnya juga ada wilayah birokrasi bersih melayani yang kita kenal dengan WBBM. Jadi ZI ini bukan sekedar sertifikat saja Zara, tapi bukti nyata bahwa lembaga kita serius dalam tata kelola yang bersih dan akuntabel. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi ZI ini bukan hanya sekedar target administratif berarti ya? Iya, betul. Berarti mencerminkan budaya kerja yang bersih dan pelayanan yang berkualitas tentunya ya? Iya. Oke. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan nih Pak, zona integritas ini kenapa penting bagi KPU Kota Payakumbuh? Karena KPU Payakumbuh ini adalah lembaga kepercayaan publik yang langsung berpengaruh pada kualitas demokrasi. Kalau masyarakat tidak percaya kepada KPU, tentu mereka juga tidak percaya dengan dengan hasil yang sudah dikeluarkan oleh KPU sendiri, Zara. Oh, berarti memang benar ya kepercayaan publik itu terhadap proses demokrasi itu sangat amat penting. Ya, sangat amat penting. Oke. Nah, berarti kan itu adalah komitmen dari KPU Kota Payakumbuh nih Pak. Lalu apa sebenarnya tujuan konkret yang ingin dicapai KPU Kota Payakumbuh melalui pembangunan zona integritas ini? Ya, tujuan konkretnya yang pertama tentu kita membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua tentu meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Dan yang ketiga memperkuat kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena ketiga hal ini sangat berkaitan. Berarti ketiga tujuan itu berkaitan erat ya Pak ya? Iya. Ketika birokrasi semakin baik, pelayanan meningkat, berarti otomatis kepercayaan masyarakat pun ikut tumbuh, begitu ya Pak ya? Nah, kalau berbicara soal komitmen lagi nih, sejauh mana dukungan dari pimpinan dalam mewujudkan zona integritas di KPU Kota Payakumbuh ini? Ya Zara, ini tentu menjadi concern kami selaku pimpinan, mulai dari memberikan contoh-contoh baik, perilaku baik, best practice, dan membangun budaya kerja yang baik itu secara berkelanjutan. Dalam membangun zona integritas ini tentu kita punya nilai-nilai yang kita pegang. Pertama tentu integritas. Integritas itu bisa kita tujukan melalui kejujuran dan juga komitmen atau konsistennya. Yang kedua adalah profesionalisme. Bagaimana kita bekerja sesuai dengan kompetensi dan aturan. Selanjutnya ada akuntabilitas, yang mana setiap keputusan yang kita ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada transparansi. Bagaimana informasi kita bangun itu terbuka untuk publik. Dan yang paling terakhir itu adalah pelayanan prima. Pelayanan prima ini tentu kita ukur
dari bagaimana kita memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai langkah nyata nih Pak. Ya. Jadi apa saja sih langkah nyata yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh dalam membangun zona integritas ini? Nah, langkah nyata yang sudah kita lakukan di KPU Kota Payakumbuh, tentu kita fokus pada 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, ada penataan tata laksana. Yang ketiga, ada penataan SDM. Yang keempat, akuntabilitas kinerja. Yang kelima, itu pengawasan internal. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan pelayanan publik. Konkretnya, antara lain seperti digitalisasi layanan. Yang sebelumnya kita belum berbasis digital. SOP kita perbaharui dan kita lebih jelas lagi kepada masyarakat, dan pengukuran kepuasan masyarakat itu tentu melalui survei yang kita lakukan secara berkala, Zara. Wah, ternyata pembangunan zona integritas ini cukup komprehensif sekali ya Pak. Tidak hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga SDM, pengawasan, hingga kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Nah, berbicara mengenai peningkatan pelayanan publik seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana KPU memastikan pelayanan itu memang berjalan dengan baik? Nah, cara kita memastikan pelayanan publik itu dengan baik tentu dengan cara pertama kita menulis SOP yang jelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Zara. Yang kedua tentu sistem pelaporan internal yang kita evaluasi secara berkala juga, mungkin itu setiap minggu atau setiap bulan. Dan yang ketiga, survei kepuasan masyarakat yang hasilnya kita umumkan secara terbuka, Zara. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti kan peningkatan pelayanan publik ini biasanya identik dengan pembaharuan yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh. Yeah. Mungkin di KPU Kota Payakumbuh sendiri adakah inovasi terkait dengan pelayanan ini Pak? Minta di-spill nih ya. Iya, bener dong, saya kepo nih Pak. Jadi inovasi yang sudah kita lakukan itu, pertama mungkin kita rubah cara manual itu menjadi cara-cara yang sifatnya digitalisasi. Seperti dulu tamu atau masyarakat yang datang ke kantor KPU Kota Payakumbuh itu masih manual gitu. Manualnya itu ngisi buku tamu, lalu diarahkan kepada pihak-pihak yang mana yang akan dituju. Nah, sekarang sudah bisa, Zara, kita melalui online gitu. Nah, kita gagas inovasi itu dalam bentuk one stop settlement service. Di dalam itu bisa bentuknya manual dan juga bisa bentuknya online. Itu lengkap di dalamnya, Zara. Bisa kita melihat informasi kepemiluan, bisa juga memantau pimpinan di situ apakah hadir atau tidak gitu. Nah, mungkin banyak lah, Zara. Nanti bisa dicek juga websitenya nanti. Sesuai namanya berarti pelayanannya 30 menit tuntas nih Pak? Iya. Berarti setelah 30 menit udah bisa mendapatkan apa yang kita mau nih informasinya? Ya, tentu informasi-informasi yang tentu sesuai dengan regulasi juga, Zara. Yeah. Karena informasi ini sifatnya ada dua. Ada informasi yang bisa kita berikan dan ada informasi yang dikecualikan. Nah, berkaitan dengan itu, perubahan positif apa yang sudah dirasakan oleh KPU Kota Payakumbuh sejak zona integritas ini mulai dijalankan? Perubahan positif yang paling signifikan ada pada budaya kerja, Sarah. Pegawai sekarang ini lebih sadar bahwa setiap tindakan mereka itu diawasi publik, dan sekarang itu tindakan mereka bisa dinilai dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kepercayaan masyarakat pun meningkat. Ini terbukti dari survei yang beberapa kali kita lakukan, Sarah. Nah, terbukti juga dengan tidak ada komplain soal pelayanan yang berlarut-larut. Berarti ini itu ada sistem pengawasan ya Pak ya? Iya. Pengawasannya adalah masyarakat sendiri? Masyarakat sendiri. Oke, wah luar biasa sekali. Pelayanan. Oke, baik Pak, kita masuk ya ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, selama ini kan kita selalu bicara zona integritas itu dari sisi internal lembaga saja. Iya. Tapi sebenarnya apa hubungan langsung antara zona integritas ini dengan sosialisasi pendidikan pemilih? Hubungannya sangat erat, Sarah.
Karena Z ini adalah fondasinya. Dan kalau fondasinya kuat, pasti lembaganya akan dipercaya. Maka setiap program sosialisasi itu kami lakukan dengan mudah dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat tidak mau mendengar ajakan dari lembaga yang tidak mereka percaya. Nah, itu tentu integritas KPU menjadi syarat agar pendidikan pemilih itu berjalan efektif. Jadi bisa dikatakan bahwa kepercayaan publik itu merupakan modal utama keberhasilan pendidikan pemilih ya Pak? Iya, Zara. Nah, semakin tinggi kepercayaan masyarakat, otomatis semakin mudah pesan-pesan kepemiluan diterima. Nah, berarti ada cara-cara dong KPU Kota Payakumbuh itu dalam mengintegrasikan nilai-nilai zona integritas ke dalam program pendidikan pemilih. Nah, itu caranya seperti apa, Pak? Ya, kita integrasikan zona integritas ini melalui konten-konten, Zara. Dan cara penyampaian dalam materi sosialisasi, kami selalu menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilih itu bersifat jujur dan adil. Nah, termasuk juga bagaimana KPU menjaga nilai netralitas dan juga integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu tadi. Nah, cara pun kami sampaikan secara terbuka, misalnya membuka contohnya saja nih ya, contoh kecil, membuka simulasi pemungutan suara, di mana di situ kita tahu, masyarakat tahu bagaimana proses pemungutan suara itu mulai dari pertama sampai selesai gitu. Dan juga masyarakat paham bahwa prosesnya itu memang dirancang untuk tidak bisa dicurangi gitu. Nah, terkait dengan pendidikan pemilih ini, Pak, pasti akan ada dong program-program yang pasti konsisten dijalankan oleh KPU Kota Payakumbuh. Nah, yang aktif dijalankan oleh KPU Kota Payakumbuh saat ini itu apa aja, Pak? Nah, salah satunya podcast ini sendiri, Zara. Ini juga salah satu inovasi komunikasi kita kepada masyarakat luas, bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui podcast ini. Nah, yang kedua, kita sudah melakukan berbagai perjanjian kerjasama. Yang pertama itu dengan Kemenak, yang kedua dengan Cabdin. Lalu baru-baru ini kita melakukan kerjasama dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih ini, khususnya pemilih pemula itu dengan UNAN. Nah, beberapa dekade yang lalu kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Pramuka, itu Saka. Nah, yang kita sebut dengan Saka Rintisan Dirgasuara. Dan alhamdulillah sekarang program-program itu sudah berjalan, Zara. Wah, luar biasa sekali, ini menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa dari KPU Kota Payakumbuh ya, Pak ya. Nah, terkait dengan pendidikan pemilih ini, Pak, kelompok mana yang menjadi fokus utama dari KPU Kota Payakumbuh dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini? Nah, ada 3 kelompok yang menjadi prioritas kita. Pertama, tentu pemilih pemula yang anak muda usia 17 tahun ke atas yang baru pertama kali punya hak pilih, Zara. Yang kedua ada pemilih rentan, dan yang ketiga itu ada pemilih marginal. Itu target utama kita atau prioritas kita sekarang ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut kelompok marginal ini apa? Marginal ini, Zara, bisa kita sebut dengan pemilih yang terpinggirkan secara status sosial gitu. Tentu saya tidak bisa menyebut contohnya seperti apa ya. Namun memang mereka itu statusnya itu terpinggirkan dan susah mendapatkan akses dalam misalnya pendidikan pemilih tadi, sosialisasi tadi tidak mencapai sasaran kepada mereka begitu. Berarti seperti akses informasi yang terbatas ya, Pak ya? Seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, tantangan terbesarnya dalam menjalankan sosialisasi pendidikan pemilih di Payakumbuh itu mungkin bisa Bapak sharing mungkin? Ini menurut kami ya, Zara, ya, tantangan terbesar itu adalah mungkin kejenuhan informasi. Di era media sosial sekarang ini, masyarakat kebanjiran konten setiap hari. Nah, termasuk juga hoax soal pemilu. Bersaing dengan konten hoax itu tidak mudah.
Makanya kami terus melakukan inovasi dan format dalam saluran komunikasi tersebut. Salah satunya ya melalui podcast ini, Zara. Ringan, mudah diakses, dan bisa didengar oleh masyarakat kapan saja. Nah Pak, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum penutupan, saya ingin meminta Bapak memberikan sebuah pesan dari KPU Kota Payakumbuh kepada masyarakat terkait dengan zona integritas ini dan juga hak pilih mereka. Oke, Zara, mungkin pesannya singkat tapi serius ya. KPU Kota Payakumbuh saat ini berkomitmen untuk menjadi lembaga yang berintegritas, bersih, akuntabel, dan amanah. Nah, untuk itu timbal baliknya kami meminta kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Payakumbuh, untuk aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan dengan cara datang ke TPS dan gunakan hak pilihmu. Selanjutnya, percayakan pilihanmu kepada kami yang sudah kami jaga dengan integritas. Begitu, Zara, pesan singkatnya. Wah, luar biasa sekali pembahasan pada hari ini ya Pak ya. Kita tidak hanya memahami pentingnya zona integritas itu bagi KPU Kota Payakumbuh, tetapi juga melihat bagaimana integritas tersebut berdampak langsung kepada kualitas pendidikan pemilih dan juga demokrasi itu sendiri ya Pak ya. Wah, tidak terasa nih udah di penghujung acara nih Pak. Udah cukup lama ya kita berbincang pada hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah bersedia hadir pada hari ini, yang sudah mau berbagi informasi dan wawasan mengenai zona integritas di KPU Kota Payakumbuh tentunya ya. Nah, terima kasih juga kepada sobat setia pendengar TPS Kota KPU Kota Payakumbuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya selaku host pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast TPS Kota KPU Kota Payakumbuh. Untuk selanjutnya, dadah.